Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Lazar dengan NIM 2024 dari kelas Desain Analisis dan Algoritma A. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang soal tentang asymptotic notation. Berikut ini merupakan soalnya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu di sini ada sebuah algoritma misteri dengan inputan array B sampai ke N dan juga Y. Nah, di sini ada 6 pertanyaan, mulai dari pohon rekursif, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma tersebut, metrik ukuran input, recurrence relation, persamaan langsung, dan buktikan dengan menggunakan Big O, Big Omega, dan Big Theta. Kita ke nomor yang A, yaitu membuat pohon rekursif untuk algoritma misteri ini dengan inputan yaitu B-nya itu 2224 dan Y-nya itu adalah 2. Nah, untuk algoritma ini itu tujuannya untuk mencari jumlah inputan bilangan Y pada array-nya. Jadi misal Y-nya itu di sini 2, berarti mencari banyaknya nilai 2 pada inputan array. Nah, di sini pohon rekursifnya itu mulai dari misteri 222,4, Y-nya 2, masuk ke else karena N-nya itu tidak sama dengan 1. Karena N-nya ini masih 4, sehingga masuk ke bagian else di sini. Kemudian ada percabangan lagi, if else lagi. Jika B inputan B ke N, yaitu B elemen terakhir, itu sama dengan Y, maka menghasilkan ini. Nah, di sini untuk kasus ini itu tidak sama karena 4 tidak sama dengan 2. Sehingga masuk ke else ini, return mystery dengan N-nya dikurangi 1. Maka di sini 4-nya akan hilang. 4-nya akan dihilangkan menjadi seperti ini, misteri 222,2. Kemudian ini pending. Kemudian ini pending karena misteri 22,2 ini kita belum tahu hasilnya berapa. Sehingga masuk ke algoritma lagi dengan inputan 222 dan Y-nya adalah 2. Ini masuk ke else lagi, else bagian sini karena N-nya belum sama dengan 1, jumlahnya belum sama dengan 1. Kemudian ini masuk ke bagian yang if ini karena elemen B terakhir yaitu 2 sini itu sama dengan Y 2. Karena sama dengan Y, maka N-nya dikurangi 1 dan terjadi plus 1. Maka 2 ini dihilangkan menjadi misteri 2,2 dengan inputan Y2, kemudian di sini plus 1. Kemudian masuk ke perulangan lagi karena belum tahu hasilnya berapa. Ke misteri, algoritma misteri, di sini masuk ke bagian else karena belum sama dengan 1. Kemudian di sini masuk ke bagian if karena di sini elemen terakhirnya 2 dan inputan Y-nya 2 itu sama, maka masuk ke if. Terus sehingga plus 1 ya, dan N-nya dikurangi 1. Sehingga misteri 2,2 plus 1. Kemudian kita pending. Nah, di sini pada misteri 2,2 itu sudah masuk base case karena di sini array-nya itu cuma 1 sehingga masuk ke if ini. Kemudian kita masuk ke if bagian ini karena 2 sama 2 itu sama sehingga hasilnya itu return 1. Kemudian kita eksekusi dari bawah ke atas. Ini hasilnya 1, terus ke bagian atas 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ini hasil dari ini. Kemudian 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Terus masuk ke atas lagi. Terus karena tadi 4 tidak sama dengan 2, maka tidak diapa-apakan. Itu hasilnya berarti sama dengan 3. Terus jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa algoritma tadi itu gunanya untuk mencari banyaknya elemen inputan Y yang ada pada array-nya inputan. Kemudian lanjut ke tentukan metrik ukuran inputnya.
Metrik ukuran inputnya itu adalah n, karena n tadi itu menentukan batas akhir dari algoritma misteri ini. Ini semakin banyak n itu, maka semakin banyak perulangannya. Jika n-nya sedikit, maka semakin sedikit perulangannya, sehingga n itu berbanding lurus dengan banyaknya perulangan. Kemudian lanjut ke recurrence relation. Recurrence relation-nya itu digunakan untuk mengetahui sebanyak apa fungsi akan dijalankan. Maka rumusnya di sini adalah base case ditambah perulangan lain. Maka base case-nya itu adalah 1 ditambah perulangan lain. Tadi ada C sama dengan Cn-1. Dengan ketentuan C1-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita cari persamaan langsungnya itu dengan menggunakan backward substitution, yang dimana kita cari persamaan umum pertama, yang dimana tadi recurrence relation-nya adalah Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Kemudian kita menggunakan backward substitution, berarti kita cari suku sebelumnya dari Cn-1 itu kan sama dengan Cn-2 plus 1. Kemudian kita cari suku sebelumnya lagi. Ini satunya kita pindah ke depan dulu sehingga hasilnya 2. Itu menjadi Cn-3 plus 1. Kemudian ini bisa disederhanakan menjadi yang baris kedua ini menjadi 2 plus Cn-2. Terus baris yang ketiga ini menjadi 3 plus Cn-3. Kemudian di sini akan membentuk pola, yaitu di sini 1 1, di sini 2 2, di sini 3 3. Maka kita bisa simpulkan dengan Cn sama dengan I plus Cn min I. Kemudian kita substitusikan C1 sama dengan 1 ke persamaan tadi. Cn sama dengan I plus Cn min I. Kemudian kita syaratkan dengan Cn min I ini sama dengan C1. Sehingga masukkan angka 1, sehingga Cn sama dengan I plus 1. Ini sebagai rumus 2. Kemudian tadi kita mensyaratkan bahwa Cn min I itu sama dengan C1. Jadi kita substitusi nilai N min I sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan N min I, I-nya itu adalah N min 1. Kemudian kita substitusikan yang dimana I sama dengan N-1 itu ke rumus 2 ini. Menjadi Cn sama dengan I plus 1, jadi rumus 2-nya. Kemudian kita masukkan I-nya itu N-1. Yang ini bisa dihilangkan menjadi Cn sama dengan N. Kemudian kita nyatakan jawaban tadi nomor 5 ke dalam Big O Fn, Big Omega Gn, dan Big Theta Hn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Oke, untuk Big O Fn nya itu kita ambil nilai n kuadrat, karena Big O ini merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama atau kurang dari Gn. Oh ya, untuk kelas order growth ini semakin ke bawah OG-nya semakin besar. Untuk semakin ke atas berarti semakin kecil. Untuk ke bawah tadi semakin besar. Jadi secara gampangnya Big O ini kita harus menyatakan bahwa Fn itu lebih besar daripada Cn. Fn di sini untuk inputan Big O. Sehingga di sini kita ambil n kuadrat. Untuk Cn-nya tadi kan n, kita ambil yang besarnya itu, berarti kita ambil n kuadrat agar lebih mudah. Kalau n log n ini agak sulit. Bisa kita ambil log n log n bisa, kita ambil n kuadrat bisa, n pangkat 3 bisa, sesuai yang kita mau. 2 pangkat n juga bisa, n faktorial juga bisa. Namun di sini saya memilih untuk n kuadrat agar lebih mudah. Maka dari itu Cn sama dengan n elemen dari Big O Fn
untuk n itu lebih dari sama dengan 1. Sehingga Cn sama dengan n elemen dari big O. Kita masukkan Fn-nya yaitu n kuadrat menjadi n elemen big O n kuadrat. Nah, di sini kita buktikan dengan metode formal. Di sini n-nya saya pilih 10 agar mudah. Maka tadi untuk Cn-nya jika C10 maka n-nya 10. Kemudian untuk big O-nya itu n kuadrat. Berarti menjadi 100. Berarti di sini terbukti bahwa Fn itu lebih besar daripada Cn. Kemudian untuk kita buktikan lagi jika n sama dengan 100, yang dimana n itu lebih dari 1, kita buktikan Cn-nya itu sama dengan, jika n-nya 100 itu Cn-nya 100, jika big omega-nya itu jadi 10.000. Maka juga terbukti bahwa Fn itu lebih besar daripada Cn. Kemudian kita buktikan dengan limit, yaitu dengan rumus limit n mendekati tak hingga, di mana OOG-nya Cn dibagi OOG-nya Fn. Kemudian tadi OOG-nya Cn itu adalah n, dan OOG-nya Fn itu adalah n kuadrat. Sehingga ini bisa disederhanakan dengan membagi jadi n kuadrat bagi n kuadrat dibagi n kuadrat. Lalu nanti kita masukkan n sama dengan tak hingganya sehingga hasilnya menjadi 0. Nah, di sini jika hasilnya 0, itu maka yang di atas itu kurang dari yang di bawah. Maka benar Cn itu kurang dari Fn. Maka terbukti bahwa dengan pembuktian limit ini Fn itu lebih besar daripada Cn, maka memenuhi big O. Big O ini juga bisa kita katakan dengan range maksimal gitu. Range maksimalnya. Nah, untuk range minimalnya itu kita bisa cari dengan big omega. Nah, big omega ini untuk fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari Gn. Berarti di sini untuk Gn-nya saya ambil log n. Karena di sini yang sama atau lebih dari Gn. Sama atau lebih dari Gn berarti dari log n sampai ke bawah. Berarti n ini termasuk. Nah, kalau big O tadi kita kan pilih n kuadrat. Di sini yang sama atau kurang dari Gn itu merupakan anggota dari big O. Jadi saya milih n kuadrat ke atas, berarti tadi n itu juga termasuk anggota dari big O n kuadrat. Yang kita bahas yang big omega. Nah, di sini saya milih log n, saya milih atasnya tepat. Kemudian di sini maka dari itu Cn itu merupakan elemen dari Gn. Cn merupakan elemen dari big omega Gn, yang dimana untuk n itu lebih dari sama dengan 1. Kemudian Gn-nya kita masukkan menjadi log n, menjadi Cn sama dengan n, merupakan anggota atau elemen dari big omega log n. Kita buktikan dengan metode formal. Nah, di sini saya pilih n10 supaya mudah. Yang dimana n10 ini itu syaratnya n lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini jika C10 n-nya 10 maka sama dengan 10, juga 10. Kemudian untuk log n-nya ini jika n-nya 10 maka log 10 itu sama dengan 1. Ini terbukti bahwa big omega itu Cn-nya itu lebih dari Gn-nya. Atau dengan kata lain, itu Gn itu kurang dari Cn. Gn ini punyanya big omega, Cn ini punyanya Cn ini. Maka ini terbukti bahwa Cn itu lebih dari Gn. Kemudian untuk N100 kita coba untuk
jika n 100 maka Cn-nya ini sama dengan 100. Untuk log n-nya itu sama dengan log 100 itu sama dengan 2. Nah, di sini juga terbukti bahwa Cn itu lebih besar daripada Gn. Kemudian kita buktikan juga dengan limit yang dimana limit n mendekati tak hingga OOG Cn dibagi OOG Fn. Kemudian kita masukkan OOG Cn itu tadi n, OOG Fn itu adalah log n. Nah, di sini jika n-nya dimasukkan, maka hasilnya menjadi tak hingga. Yang dimana tak hingga itu membuktikan bahwa yang TA atau yang di atas itu lebih dari OOG yang di bawah. Maka di sini terbukti bahwa Cn itu lebih dari Fn. Kemudian untuk big theta-nya itu merupakan himpunan dari fungsi yang memiliki OOG yang sama dengan Gn. OOG-nya itu sama. Nah, di sini saya memilih untuk big theta Hn-nya itu sama dengan 5n plus 1. Kita bisa memilih 6n plus 1 atau 6n plus 2 atau yang lainnya. Yang penting OOG-nya itu sama dengan Cn. Saya memilih 5n plus 1 untuk Hn-nya sehingga menjadi Cn itu elemen dari big theta Hn untuk n itu lebih dari sama dengan 1. Sehingga n itu sama dengan n. Untuk pembuktiannya kita menggunakan metode formal yang dimana saya memilih n-nya itu sama dengan 0 agar lebih mudah. N sama dengan 0 ini memenuhi n lebih dari sama dengan 1. Sehingga jika Cn-nya itu 10, maka C10 sama dengan 10 juga. Untuk kita masukkan ke Hn, maka untuk jika disederhanakan menjadi OOG itu sama dengan n. Untuk 5n plus 1 ini OOG-nya itu sama dengan, jika disederhanakan menggunakan sifat-sifat OOG itu sama dengan n. Sehingga untuk pembuktian metode formal ini disederhanakan dulu OOG-nya menjadi yang 5n plus 1 ini menjadi n. Sehingga jika n sama dengan 10 yang memenuhi n lebih dari sama dengan 1 itu untuk Cn-nya itu jika 10 maka Cn-nya itu 10. Terus untuk Hn-nya itu juga 10. Maka terbukti. Karena di sini Hn-nya jika OOG-nya disederhanakan menjadi n. Kemudian jika n-nya 100 di mana memenuhi n itu lebih dari sama dengan 1, itu Cn-nya yaitu C100 itu sama dengan 100. Untuk Hn-nya itu sama dengan 100 juga, maka terbukti. Oh ya, untuk big theta ini Cn itu harus sama dengan Hn. Kemudian kita buktikan juga dengan limit, sehingga limit n mendekati tak hingga di mana OOG Cn itu dibagi OOG Fn itu sama dengan limit OOG Cn-nya itu adalah n dan OOG Fn-nya ini sama dengan ini 5n menjadi 1/5. Nah, jika hasilnya merupakan konstanta, 1/5 ini merupakan konstanta, maka terbukti bahwa yang di atas itu sama dengan yang di bawah, yaitu Cn itu sama dengan di sini Hn. Cn sama dengan Hn. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada algoritma apakah ini dengan inputan array A sampai ke n. Untuk perintahnya buat for rekursif, kita jelaskan apa yang dicari dengan metrik ukuran input, terus recurrence relation, persamaan langsung, dan kita cari big omega Gn. Algoritma ini bertujuan untuk menjumlahkan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Misal di sini kita array A-nya, inputan array A-nya ini kita masukkan 222,4. Nah, di sini berarti mulai 222,4. Kemudian di sini masuk ke else karena jumlahnya itu belum sama dengan 1.
Dan di sini array terakhirnya itu dikeluarkan menjadi plus array terakhir, dan arraynya itu dikurangi 1. Sehingga di sini indeksnya dikurangi 1 dan indeks terakhir itu indeksnya dikurangi 1 dan indeks terakhir itu ditambahkan. Kemudian karena kita belum mengetahui hasil dari apakah ini 222 ini, maka kita pending terus kita cari apakah ini 222 ini masuk ke bagian else lagi, karena n-nya itu belum sama dengan 1, maka sama dengan yang tadi, indeks terakhir akan dikeluarkan dan ditambahkan kepada array. Kemudian di sini arraynya dikurangi, indeksnya dikurangi 1 menjadi 2,2. Begitu pending, dan kita cari apakah ini 2,2 itu sama dengan apakah ini n-1, berarti 2 saja indeksnya, dan nilainya 2 saja, terus ditambah indeks terakhir tadi 2. Terus kita pending terus sehingga sampai apakah ini dengan array-nya itu cuma 2, satu indeks. Karena satu indeks itu masuk ke bagian if, sehingga di return nilai indeks terakhirnya, yaitu 2 ini. Maka di return, maka hasilnya 2, lalu kita ke atas, sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4 ke atas, 4 ditambah 2 sama dengan 6, terus 6 ke atas, 6 ditambah 4 sama dengan 10, sehingga hasil akhirnya 10 dari inputan array 222,4. Kemudian untuk yang dicari dari algoritma apakah ini itu menjumlahkan tiap elemen pada array A seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk metrik ukuran inputnya, di sini metrik ukuran inputnya itu adalah n, yaitu karena n menentukan batas akhir dari algoritma apakah ini dengan inputan array A sampai ke n. Karena semakin besar nilai n ini, maka semakin banyak perulangan, dan semakin kecil nilai array ini, nilai n ini, maka semakin sedikit perulangannya. Dan juga n ini berbanding lurus dengan banyaknya perulangan, dan algoritma ini selalu dijalankan sebanyak n. Untuk reconciliation-nya itu kita menentukan nilai cn, yaitu cn sama dengan 1, yaitu worst case-nya, ditambah perulangan lain, yaitu cn min 1. Jadi ada syaratnya, yaitu base case-nya itu sama dengan 1. Untuk persamaan langsungnya di sini menggunakan backward substitution, yang dimana kita cari 2 suku sebelumnya. Dari tadi kita temukan reconciliation-nya, yaitu cn sama dengan 1 plus cn min 1. Kemudian untuk suku sebelumnya yaitu cn min 2 plus 1. Suku sebelumnya lagi di sini dipindah dulu menjadi 2. Kemudian suku sebelumnya dari cn min 2 itu adalah cn min 3 plus 1. Kemudian disederhanakan menjadi yang baris kedua 2 plus cn min 2, yang baris ketiga 3 plus cn min 3. Kemudian di sini membentuk pola 1 1 2 2 3 3 menjadi, kita temukan polanya yaitu cn sama dengan i plus cn min i. Kemudian substitusi C1 ke rumus tadi, yaitu rumus tadinya cn sama dengan i plus cn min i, itu yang dimana kita mensyaratkan bahwa c min i itu adalah sama dengan C1, sehingga dimasukkan C1 nya adalah 1, sehingga Cn sama dengan I plus 1. Kemudian kita substitusikan nilai n min i sama dengan 1, karena tadi kita mensyaratkan bahwa Cn min i itu sama dengan C1. Maka di sini 1 sama dengan n min i, terus kita cari i, yaitu i sama dengan n min 1. Kemudian kita substitusikan nilai i tadi, yaitu n min 1, ke rumus 2. Menjadi cn sama dengan i plus 1. Kemudian i nya kita masukkan menjadi cn sama dengan n min 1 plus 1.
Kemudian min 1 plus 1 nya kita bisa hilangkan menjadi Cn sama dengan N. Untuk big omega nya seperti tadi, big omega itu merupakan himpunan fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari Gn. Di sini makin ke bawah makin besar, sebaliknya makin ke atas makin kecil. Nah, di sini untuk syarat big omega di sini yaitu Cn itu lebih besar daripada Gn. Nah, di sini saya memilih Gn-nya itu log n. Log n di sini karena seperti tadi big omega itu fungsi yang memiliki OOG yang sama atau lebih dari. Berarti anggotanya itu mulai dari log n sampai ke bawah. Maka n ini juga termasuk ya, berarti benar. Terus maka dari itu Cn itu elemen dari big omega Gn yang dimana n itu untuk n lebih dari sama dengan 1. Kemudian di sini elemen Cn elemen dari big omega log n. Kemudian kita buktikan dengan metode formal. Nah, di sini yang dimana saya memilih n-nya itu sama dengan 0, yang dimana memenuhi syarat n lebih dari sama dengan 1. Untuk Cn-nya itu jika n-nya 10 maka Cn-nya 10. Nah, untuk Gn jika n-nya 10 maka Gn-nya 1. Karena log 10 1, maka benar Cn lebih dari Gn. Terbukti. Kita coba dengan angka lain yaitu 100. 100 ini juga lebih dari sama dengan 1. Untuk N100 Cn-nya adalah 100. Untuk Gn-nya itu jadi 2 karena log 100 itu 2. Kemudian maka terbukti juga bahwa Cn itu lebih dari Gn. Kemudian kita buktikan dengan limit juga. Di sini rumusnya adalah limit n mendekati tak hingga, yang dimana OOG Cn per OOG Fn, atau di sini OOG Gn ya. OOG Gn yang sama dengan limit mendekati tak hingga, n mendekati tak hingga. OOG Cn-nya itu adalah n dan OOG Gn-nya itu adalah log n. Nah, di sini kita masukkan nilai n-nya menjadi tak hingga. Atau kita sederhanakan, bisa disederhanakan dibagi n. Kemudian dimasukkan n mendekati tak hingga, menjadi hasilnya akan menjadi tak hingga. Nah, di sini jika hasilnya tak hingga maka terbukti bahwa yang di atas itu lebih dari yang di bawah, maka Cn lebih dari Gn. Maka terbukti dengan pembuktian limit maupun pembuktian formal itu Cn lebih dari Gn. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.